Semangat pagi teman-teman. Salam peternakan Indonesia. Maju terus peternakan Indonesia. Maju terus perkutut Indonesia. Salam Kung Mania. Ya, kali ini bertemu lagi dengan saya Pak Manda, pemilik dari Telaga Warna Farm yang berlokasi di Cibinong dan Kalibata. Nah, pada kesempatan kali ini kita mau bagi tips buat teman-teman yang hobi perkutut. Mungkin dalam proses beternaknya itu biasanya kan kita selalu ada kendala, salah satunya terkait dengan produksi. Nah, kendalanya seperti apa saja? Nah, biasanya dalam kita beternak perkutut itu ada kalanya perkutut itu dalam berproduksi itu ada telurnya bening contohnya, atau bisa jadi burung itu kurang bersemangat untuk kawin, dan lain sebagainya ya. Jadi saya mau bagi tips yang murah, mungkin ada di pekarangan kita, tapi hasilnya cukup memuaskan. Teman Mania pada penasaran kan, kira-kira tipsnya apa nih biar hasil dari ternak kita ini bisa bagus dan maksimal. Jadi nggak ada lagi ceritanya telur bening, burung nggak mau kawin, burung kurang bergairah dan lain-lain. Nah, mau kita kepoin, ayo saya ajak ke pekarangan belakang. Yuk ikut saya. Kita di belakang rumah memang punya pekarangan, ya kita juga senang tanam-tanaman. Tadi kita habis beres lah ya, beres pekarangan. Di belakang juga kita masih ada siapkan beberapa pasang perkutut yang sudah jodoh, yang suaranya sudah kita dengar. Nah, di sini nih kunci, salah satu kunci sebagai alternatif teman-teman, bagaimana agar burung produk perkutut kita produksinya bagus. Ayo kita cari. Nah, ini dia kebetulan. Langsung ketemu teman-teman. Nah, mungkin bisa di zoom. Mungkin kalau kita lihat di sini seperti sampah teman-teman ya. Seperti sampah, tapi di sini sebenarnya ada harta karun nih teman-teman. Nah, ini dia. Satu. Ini yang masih hidup ya teman-teman ya. Ini masih hidup. Dua, tiga. Nah, ini yang kecil-kecil. Ini mungkin masih anak. Ini adalah keong. Namanya saya juga nggak tahu. Dulu ini pernah dikasih oleh senior saya. Jadi saya juga dikasih nggak banyak. Setelah saya pakai, saya taruh di pot-pot pohon di rumah dan sebagian di belakang, dan ternyata dia berkembang biak di sini teman-teman. Nah, saya dikasih ilmu ini dari senior saya itu. Jadi kalau ada masalah terkait produksi, nah itu tinggal kita kasih keong ini aja. Ini banyak banget teman-teman. Nah tuh, ini banyak banget di sini. Ini alami ya. Kita nggak ada narok, memang dia seperti alam. Nah, kita cari yang masih ada isinya. Aduh, apa namanya, yang berisi. Nah, seperti ini. Masih hidup ya, bukan cangkangnya aja, tapi masih isi tuh. Ini banyak banget ya, rezeki kita hari ini nggak sulit. Bahkan di situ banyak banget teman-teman. Nah, itu memang seperti di bak sampah. Ya memang ini kurang terawat ya, karena ini di belakang rumah. Tapi ternyata di sini banyak harta karun teman-teman. Nah, ini saya ambil. Banyak banget. Wah, ini banyak banget ini. Di pojok sini coba bisa dilihat teman-teman. Banyak banget. Banyak banget. Nah, kita udah ngambil sedikit. Nah, jadi ini dia berkembang biak sendiri. Nah, saya rasa ini udah cukup ya. Nanti saya kasih contoh, karena ini aman sih. Pasti ada yang tanya, ini berbahaya nggak cangkangnya dan lain-lain. Enggak, ini aman. Kita udah sering pakai. Mungkin kan teman-teman pada takut ya, ini ada cangkangnya, bahaya atau enggak ya. Kalau pengalaman saya mungkin sama aja perkutut ini juga terkadang kita kasih tulang sotong ya. Tulang sotong itu kan juga sebenarnya termasuk bisa dibilang cangkang. Mungkin dia mengandung kalsium, tapi kalau itu kan cangkang dari laut yang kalau sotong udah besar itu dia biasanya tulangnya udah besar, dan itu ya saya juga nggak tahu ya gimana ceritanya, tapi yang jelas dari orang tua kita juga banyak kasih tulang sotong itu cangkang. Nah, ini tadi keong yang kita ambil di belakang.
Nah, kita mau kasih contoh ke teman-teman gimana sih cara memberikannya, cara memberikan ke perkutut kita ini. Nah, ini perkutut kita ini sebenarnya baru kita jodohkan. Jadi memang kebetulan kedua burung ini bukan dari hasil peternakan kita, walaupun sebenarnya burung kita juga sudah sangat banyak ya kita kembangkan, kita silang-silangkan. Tapi ini memang saya lagi coba. Kemarin saya baru dapat burung dari salah satu teman. Burungnya juga bagus-bagus. Jadi saya dapat satu. Nah, satu lagi ini burungnya sebenarnya udah tua banget. Ini mungkin yang betinanya ini umurnya mungkin di atas 20 tahun ya. Tapi dia ini udah banyak banget menghasilkan burung-burung yang bisa dibilang pernah juara lah turunannya ini. Di tingkat regional mungkin ada juga yang pernah masuk nominasi di nasional. Nah, saya juga dapat dari senior saya. Nah, jadi ini salah satu contoh ternak yang mungkin banyak para senior bilang cucu ke nenek kali ya. Tapi konteksnya di sini adalah pertautan usianya yang sangat jauh, burung betina yang di usia di atas 20 tahun dan burung jantan yang masih usia 8-9 bulan. Nah, untungnya di sini tidak berantem ya burungnya. Dan saya punya feeling harapannya dari persilangan ini kita dapat hasil burung yang cukup baik, dan nanti mungkin akan kita kembangkan, kita cross lagi ke burung-burung yang sudah kita pilih yang menurut kita sesuai dengan harapan, sesuai dengan pakem yang ada di P3S ini. Nah, ayo kita mulai ya, kita mulai dari yang jantan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, yang jantan. Udah mulai lagi belum? Burungnya agak memberontak karena memang biasanya burung jantan ini kan tenaganya lebih besar ya. Burungnya kita tenangkan dulu, kita usap-usap, kita rapikan sayap-sayapnya biar dia lebih rileks. Dan pemberian keong ini sebenarnya kalau menurut saya tidak ada efek samping, tapi tidak usah terlalu sering ya. Ini kita lakukan kalau burung kita memang macet produksinya. Tapi kalau selama dia tidak ada masalah, ya sebenarnya tidak diberikan pun tidak apa-apa. Tapi kalau mau dikasih seminggu sekali, sebulan sekali, nggak masalah juga. Karena sebenarnya kan keong ini juga daging ya, sama kayak kita makan daging, itu proteinnya tinggi. Jadi sangat membantu dalam kesehatan burung perkutut kita. Oke, saya ambil agak mungkin 2-3 butir. Kita suapin dari 2 butir dulu ya. Nah, seperti ini teman-teman. Kita kasih ujungnya atau pantatnya dulu seperti ini. Agar apa? Agar lebih mudah masuk ke mulut perkutut. Nah, ini seperti ini ya. Kita bantu, kita buka, kita suapin. Hop. Nah, seperti ini. Setelah agak masuk, kita biarkan dia nelan. Dan kita dorong sedikit pakai jari telunjuk dan jempol yang memegang burung. Nah, seperti ini sudah dirasakan tidak ada yang menyangkut. Nah, baru kalau teman-teman mau nambah lagi bisa. Artinya tetap sama seperti kita nyuapin kacang hijau atau jamu atau daun saga. Nah, tetap harus kita bantu. Tujuannya apa? Agar menghindari burung ini memuntahkan lagi atau dia terselak. Nah, karena ya kita kan pengennya nggak kenapa-napa ya, harus hati-hati. Nah, ini kita suapin lagi 2. Nah, ini udah 4, saya rasa udah cukup. Kita dorong lagi. Oke. Nah, udah aman. Saya udah cek di saluran kerongkongan tidak ada yang tersangkut. Oke, kita tangkap yang betina. Nah, ini dia. Nah, ini kenapa kita pakai? Karena setiap saya pakai betina ini rata-rata hasil anakannya itu ngikut induknya. Dan kebetulan alhamdulillah pakemnya dapat. Suara depan, tengah, ujung bagus, ujungnya kuat.
Nah, jadi kalau ada yang pernah dengar istilah betina cetak, nah mungkin kalau sepemahaman saya kurang lebih seperti ini. Walaupun kalau didengar mungkin karena usia sudah tua, sebenarnya sih suaranya kalau menurut saya biasa saja gitu. Bahkan ada kalanya kalau gacor tengahnya itu agak sedikit rapat, tapi hasilnya bagus-bagus. Nah, itu memang salah satu misteri dalam beternak. Jadi apa namanya, ya nggak bisa diprediksi lah ya hasilnya, tapi yang jelas sampai dengan saat ini walaupun burung ini sudah sangat usia, saya tetap mempertahankan karena hasil dari peranakan ini banyak yang menjadi basic di peternakan kami. Oke, kita coba lagi. Kita swab 2 dulu. Ya, kita swapin lagi 2 lagi. Mungkin kalau betina kita nggak apa-apa kasih agak banyak ya biar lebih sehat. Aman. Nah, ini masih ada yang nyangkut, kita bantu dorong. Kita bantu dorong agar tidak ada yang dimuntahkan, agar burung ini tidak terselak. Nah, ini untuk memastikan aja, karena ini kan nggak umum ya, tidak banyak dari kita ini. Sepertinya udah aman. Oke. Kita kembalikan. Nah, ayo cepet jodoh ya. Nah, ini contoh dalam nyuapinnya teman-teman. Tentu kalau hasilnya di atas di kandang ternak rata-rata sih lagi pada angkrem ya, tapi ya teman-teman bisa lihat di sini sebagian ya di atas itu lebih banyak lagi anak burung yang masih diundangan. Kalau di sini adalah burung-burung yang memang sedang kita pantau kualitas suaranya, kesehatannya dan lain-lain. Jadi mana yang kira-kira burung bisa untuk kedudukan atau kita akan jual di pasaran dan jualkan, atau mungkin itu ya teman-teman tips dari kami. Semoga bermanfaat, semoga semakin sukses dan berhasil ternaknya, maju terus perkutut Indonesia. Salam satu hobi, semangat pagi.